Mbak kita alhamdulillah. Kita malam ini dari berbagai negara nih, Dok. Ada Mbak Apop dari Amerika ya, Mbak. Ada Mbak Novi dari Bandung dan Mbak Eta dari Jogja ya. Dari mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Sama dong Mbak kita alhamdulillah. Dokter Sati sendiri biasanya tinggal di Banjarmasin, sekitar Kalimantan Selatan nih. Oke, baik. Sudah ready semua? Boleh kita mulai ya? Yes. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai live kita malam ini. Iya, malam ini kita akan talk show yang mengenai break the stigma of the postpartum depression. Kegiatan ini disponsori oleh Mother Hope Indonesia. Alhamdulillah Mother Hope Indonesia memfasilitasi kita untuk ngobrol bareng. Tadi sudah saya perkenalkan ada para narsum keren kita malam ini, Dokter Sati, beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Ada Mbak Novi, psikolog klinis juga penyintas, ada Mbak Apop, penyintas dan pendidik, ada Mbak Eta, penyintas dan influencer. Nanti kita kenal lebih lanjut ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan tentang apa sih postpartum depression itu. Jadi postpartum depression adalah depresi yang terjadi pasca melahirkan. Dan Mbak Novi, Mbak Eta, dan Mbak Apop di sini sudah mengalami itu dan ingin berbagi. Ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman beliau melalui itu dan sampai pada titik malam ini sudah melalui itu dan terus menikmati proses dan perannya sebagai orang ibu khususnya. Apa sih depresi yang terjadi pasca melahirkan? Wanita yang mengalami depresi pasca melahirkan beresiko lebih tinggi terkena depresi besar di masa mendatang. Gejala dapat berupa insomnia, yaitu susah tidur, hilang nafsu makan, mudah marah yang intens, dan kesulitan membangun ikatan bonding dengan bayi. Kondisi yang tidak ditangani bisa berlangsung bulanan atau lebih. Penanganan berupa konseling, antidepresan, meminum obat, atau terapi hormon biasanya dilakukan. Oke, baik. Ini narasumber hebat kita malam ini. Kita akan coba berbagi satu demi satu. Nanti saya minta Mbak Novi dulu, kemudian Mbak Novi dulu, kemudian Mbak Apop dan Mbak Eta, dan ditutup oleh Dokter Sati yang akan melengkapkan informasi kita dan menguatkan dari sisi kedokterannya. Oke, bismillah ya, kita mulai ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber pertama kita, Mbak Novi Yulianti. Beliau adalah psikolog klinis. Beliau menikah dengan dua putra putri nih, Mbak? Satu putra, Mbak. Satu putra, oke. Beliau lulusan S1 Psikologi Unisba dan pendidikan profesi Psikologi Unisba. Saat ini beliau dosen studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Penulis buku antologi Under Correction Time 2020 sama Luka Batin Masa Kecil 2020. Sekarang beliau juga menjadi konselor online di Good Doctor dan Fami. FB beliau seperti yang tercantum dan IG-nya juga Novi Yulianti. Monggo yang mau tahu dan kenal lebih jauh bisa langsung meluncur ke Facebook dan IG Instagram-nya. Oke Mbak Novi, sudah siapkah mau bercerita dan berbagi tentang apa sih postpartum syndrome yang Mbak alami? Baik, ini suara saya terdengar? Terdengar, alhamdulillah sudah oke. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nana ya, yang sudah membuka terlebih dahulu acara ini ya. Malam ini saya surprise banget karena biasanya saya bicara dari sisi psikolognya ya, dari edukasi, tapi luar biasa sekali karena pada malam hari ini saya berbicara dari sisi penyintas dan itu menurut saya ini adalah pengalaman yang luar biasa gitu ya, karena jujur saja sudah lama sekali juga saya tidak berbicara dari sisi penyintas gitu ya. Nah,
Jadi ya ini juga sebetulnya yang menjadi latar belakang saya, sehingga saya juga saat ini menjadi salah satu psikolog relawan di Mother of Indonesia, Mbak Nana. Ya, jadi saya juga tadi mungkin ditambahkan bahwa saya juga adalah psikolog relawan di Mother of Indonesia. Oh iya, kelewatan tuh ya Mbak. Ya, jadi saya menjadi psikolog relawan dari 2017, gitu ya, dan menurut saya ya mungkin sudah kedorohnya ya, sudah jodohnya bersama Mother of Indonesia, dan alhamdulillah Mother of Indonesia ini juga menjadi salah satu support system bagi pemulihan depresi postpartum. Nah, jadi memang kalau bicara tentang stigma itu juga yang saya alami, Mbak Nana, ya, karena saya tuh seorang psikolog gitu ya, sehingga kadang-kadang ketika saya bicara bahwa saya punya pengalaman mengalami depresi postpartum, orang juga antara percaya nggak percaya gitu ya, karena seperti yang kita tahu ya, orang melihat bahwa Anda psikolog, harusnya Anda bisa udah aware gitu ya Mbak. Ya, sih harusnya bisa ngerasain masalah sendiri, padahal psikolog juga butuh psikolog gitu Mbak Nana ya. Psikolog juga manusia ya Mbak ya. Juga manusia. Nah, waktu dulu itu, jadi singkat cerita, saya waktu 2013 ya, saya memang itu mengalami gejala-gejala postpartum depression. Nah, sebetulnya waktu itu juga saya nggak tahu kalau itu adalah gejala PPD gitu ya, walaupun saya adalah waktu itu mahasiswa magister profesi gitu ya, waktu itu saya masih kuliah S2 ya, sedang tesis, saya ingat sekali gitu. Nah, jadi sebetulnya awalnya adalah ketika saya menikah ya. Nah, ketika saya menikah itu 2 bulan setelah menikah, alhamdulillah saya langsung diberikan diberikan rezeki kehamilan gitu. Sehingga ya itu sangat membahagiakan gitu tentunya ya. Tapi di sisi lain yang saya ingat gitu ya, dan saya juga ini baru sadarnya setelah akhir-akhir ini ya, setelah saya pemulihan. Jadi adaptasinya itu memang sangat berat waktu itu ya, karena itu di saat yang sama saya juga positif hamil gitu, dan saya harus pindah rumah gitu ya. Artinya saya tidak lagi tinggal dengan orang tua gitu. Nah, ketika harus tinggal mandiri itu, saya rasakan memang dari trimester awal itu sudah banyak sekali mengalami kendala-kendala psikis ketika hamil gitu ya. Tapi saya tidak menghiraukan karena saya pikir itu adalah memang biasa orang hamil gitu, biasa orang hamil itu sensitif gitu ya, baper kan katanya seperti itu ya. Normal aja gitu ya Mbak? Ya, normal aja gitu. Sebetulnya ingat-ingat ternyata memang titik awalnya dari situ, dan saya tidak pernah mengikuti strategi yang berbeda. Nah, selama 9 bulan itu memang banyak sekali peran baru yang saya alami, dan itu membuat saya memang sangat cemas gitu ya. Dan mungkin juga saat itu sudah mulai ada gejala-gejala depresi gitu. Nah, tapi tetap ya saya tidak melihat itu gitu ya. Artinya udahlah biasa orang hamil seperti itu ya. Mengabaikan gitu ya Mbak ya? Betul. Dan juga saya tidak mencari tahu. Ya, waktu itu di 2013 itu memang belum banyak literatur tentang postpartum depression gitu ya. Walaupun memang depresi sendiri saya pelajari gitu ya. Tapi kalau secara khususnya postpartum depression itu saya tidak mengenali bahwa itu adalah gejala-gejala postpartum. Nah, kemudian sampai dengan saya mau melahirkan itu 40 minggu itu tidak ada kontraksi. Jadi 40 minggu itu seharusnya sudah ada kontraksi, dan memang sejak awal saya konsul dengan dokter itu tidak ada masalah dalam kehamilan saya, artinya saya bisa lahir dengan normal ya. Dan selama 9 bulan itu saya selalu berkeinginan bahwa saya tuh harus lahir gentle birth. Ya, saya tuh harus punya mimpi lah ya Mbak ya. Betul. Jadi waktu punya standar ya. Waktu 9 bulan ngikutin, waktu dulu kan masih yang di Facebook gentle birth itu masih awal-awal ya, ngikutin nanti tuh gimana lahir dengan angka dan gelombang cinta dan sebagainya gitu ya. Wah, itu tuh udah jadi cita-cita saya gitu. Mimpi banget lah ya gitu ya. Gitu ya, dan nanti tuh kita tuh komunikasi sama ayo kerja, kita akan kontraksi dengan perasaan yang nyaman dan sebagainya. Tapi ternyata ketika saya sudah masuk 37 minggu, tidak ada kontraksi. Ya, nah di situ sudah mulai dokter bilang kita tunggu deh beberapa minggu lagi, gitu ya. Tapi kalau misalkan ada kemungkinan di XC nggak apa-apa ya. Nah di situ saya mulai tambah cemasnya gitu. Setelah 40 minggu ternyata di 40 minggu itu tidak ada juga kontraksi.
Dan akhirnya dokter saat itu juga bilang bahwa ini harus segera disesar ya, kena tindakan, karena kalau tidak itu air ketuban bisa membahayakan bayi, membahayakan janin ya, begitu. Nah di situ saya tidak bisa menerima itu. Seingat saya itu adalah awal titik awalnya ya. Ya, saya di situ sampai berantem sama orang tua, sampai berantem sama suami gitu ya. Artinya saya tuh berantem karena saya juga dari awal tuh bisa loh normal. Saya mau gentle birth, saya nggak terima divonis gini. Itu mah dokter cuma modus doang. Dia mau pengen cari duit kayak gitu. Operasi gitu. Maaf ya dokter Sati gitu. Mohon maaf dokter. Santai. Nah terus setelah itu saya bilang, saya tunggu dulu deh gitu 41 minggu. Nah akhirnya suami saya bilang, kalau misalkan ada apa-apa sama baby ya, di saat saya menunggu, awas aja kamu gitu. Dia kayaknya udah kesel nyuruh. Udah nggak bisa dibilangin nih istilahnya gitu ya. Nah, di situ saya ketakutan juga ya, aduh ya juga. Nah kemudian akhirnya saya mengiyakan dan akhirnya ditentukanlah waktunya gitu ya. Ketika ditentukan waktunya besok saya mau SC, semalaman itu saya nggak tidur Mbak. Nggak bisa tidur karena saya tidak bisa menerima. Kenapa harus saya? Kenapa segala macam. Mbak Novi punten, ada yang minta suaranya lebih kenceng nih. Oh ya, oke. Ya. Tunggu ya. Kayaknya speakernya kurang ini. Mbak Apop ditemenin tuh di belakang ada. Waduh, udah bangun. Aduh, udah bangun. Jam 6. Oke, mudah-mudahan suara saya lebih terdengar ya ini ya. Ya. Bismillah. Kedengaran ya. Oke. Ya. Nah, jadi setelah melahirkan itu akhirnya saya setelah divonis untuk ya besok SC, saya nggak tidur semalaman tuh ya. Nggak bisa tidur, merenungi, menyesali, menangis dan sebagainya. Nah, pas besoknya akhirnya tindakan SC. Nah, setelah itu ketika bayi lahir itu saya sedih. Jadi bukan emosi pertamanya sedih gitu Mbak? Ya, sedih. Jadi waktu itu saya tuh ingat lupa ya. Itu tuh terharu, apa sedih, apa kecewa atau apa gitu. Tapi yang jelas itu adalah emosi negatif. Itu emosi negatif. Nah, itu baby dibawa, tidak satu ruangan ya. Nah besok pagi-pagi dia dibawa ke dekat saya untuk disusui. Nah di situ tidak bisa keluar air susunya gitu, distimulasi tidak bisa keluar. Terus akhirnya ya udah nanti dicoba lagi, nggak bisa juga keluar gitu ya. Itulah memang saya merasa bersalah gitu ya, saya merasa gagal. Jadi yang awalnya merasa bahwa saya tuh nggak bisa lahiran normal, nggak bisa ASI juga gitu ya. Nah kemudian setelah itu juga ya karena dari awal saya berpikir dan memiliki konsep ideal bahwa anak tuh harus ASI gitu ya. Nah, saya sangat merasa malu waktu itu ketika ada yang, saya ingat betul ketika ada yang orang jenguk gitu ya. Pertanyaannya ya. Menyembunyikan botol dot susu anak saya. Gitu, karena saya nggak mau dibilangin sama orang lain bahwa kenapa sih kamu nggak ASI gitu. Karena memang kenyataannya banyak sekali yang bilang seperti itu gitu ya. Ayo dong, jangan nyerah dong, ayo disusui terus, nanti gini segala macam. Nah itu tuh 4 hari di rumah sakit seperti itu. Nah ketika ke rumah ternyata ketika saya kembali ke rumah itu ternyata gejala ya. Jadi setiap malam, setiap saya harus bangun, bayi nangis, saya ikut nangis. Ya. Terus sampai gendong bayi. Jadi saya hanya gendong aja, nggak mau bangun, nggak mau dilihat matanya, nggak mau apa gitu ya. Jadi nggak bangun, nggak ada bonding gitu ya Mbak ya? Tidak ada sama sekali gitu ya. Dan lama kelamaan makin tidak ada keinginan untuk mengurusnya gitu. Jadi tidak ada minat sama sekali gitu kan. Di balik itu memang ya itu tadi, perasaan itu tadi ya. Jadi saya kayaknya bukan ibu yang seutuhnya gitu ya. Kata tadi ya, lahiran SC lah. Standar-standar yang Mbak tetapkan untuk diri tidak masuk gitu ya. Betul. Ditambah lagi ketika misalkan saya gendong anak, kemudian saya nggak bisa gendong gitu ya. Saya ingat sekali banyak yang bilang bahwa, aduh gimana ya, jadi orang-orang sekitar tuh kebanyakan komentarnya tuh negatif gitu. Seperti yang, kalau bayi digendong itu sambil diajak ngobrol dong, sambil ditatap dong, ini malah diem aja. Nah itu tuh membuat saya semakin,
bukan bener, saya tuh salah gitu, saya tuh bukan ibu yang baik gitu, ibu yang baik tidak seperti ini dan sebagainya gitu kan. Nah, itu berlangsung ternyata berbulan-bulan. Ya, tapi saya tidak berani untuk bicara ke siapapun gitu ya, karena takut tadi ya, takut merasa takut di stigma. Dianggap stigma. Betul. Termasuk suami saya juga tidak. Nah, kemudian itu berlangsung sampai dengan 3 bulan ke sana, 3 bulan sampai ke 6 bulan itu seperti itu. Nah, setelah saya ingat betul di saat usia anak saya 4 bulan, itu setiap malam itu saya selalu berpikir untuk bagaimana caranya saya mati. Jadi setiap malam tuh saya berpikir bahwa saya besok nggak mau hidup, tapi gimana caranya saya untuk bisa mati itu gimana gitu caranya gitu. Nah, awal-awal itu hanya pikiran saja ya. Gitu. Nggak mau ngadepin hari besok, berat banget. Gimana nih caranya? Nggak mau ngadepin gimana nih caranya? Lama-lama, awalnya cuman pikiran, lama-lama itu menjadi percobaan. Jadi percobaan. Jadi saya diam-diam ke dapur ya, ke dapur itu yang megang. Saya pilih mana pisau yang paling tajam, kira-kira paling tajam yang saya pun ketika saya masak saya nggak berani untuk pegang itu, tapi saya beraniin diri terus saya ngeliat gitu. Tapi nggak jadi lagi gitu karena itu sakit kayak gitu, dan itu berulang kali. Dari situ saya merasa bahwa ini kok aneh, ada yang aneh gitu. Dan ternyata itu berlangsung sampai anak 1 tahun seperti itu. Oh, panjang ya Mbak ya? Jadi ya tidak ada minat juga gitu. Jadi ketika anak saya dititipkan ke ibu saya, entah dititipkan ke siapapun, itu saya merasa gitu, kayak yang lega gitu, seperti itu. Jadi karena tidak seperti tidak sanggup sama sekali gitu ya. Dan ya itu pikirannya selalu saya harus mati ya, karena cara mati gitu. Tidak bisa. Hari-hari saya tuh betul-betul yang benar, kalau yang namanya orang PPD itu seperti diselimuti awan gelap tuh bener gitu, karena gak ada kayaknya. Tapi waktu itu memang saya rasakan, saya merasa ini nggak boleh saya kasih tahu ke orang gitu. Ya. Nah, terus gimana nih Mbak? Karena masing-masing ini akan bercerita dengan cerita yang pasti seru-seru ya Mbak ya. Maksudnya punya kisah masing-masing nih dan cara melaluinya gitu. Nah, buat Mbak Novi sendiri proses itu berjalan 1 tahun. Terus usaha apa yang udah dilalui dan akhirnya apa yang membawa Mbak Novi untuk ngomong minimal tadi sama pasangan lah ya gitu. Itu apa yang membuat trigger? Ya, ternyata gejala-gejala ini muncul lebih dari 1 tahun Mbak. Jadi tadi ceritanya baru 1 tahun, ternyata lebih dari 1 tahun ini masih terjadi, dan lama-lama saya merasa bahwa diri saya tuh aneh sekali gitu, karena awal-awal saya memang berpikir untuk saya yang mati, tapi lama-kelamaan lagi saya berpikir bahwa kayaknya kalau saya mati dan anak saya pun ikut mati, kayaknya itu lebih baik gitu loh. Jadi sudah mulai muncul lagi pikiran untuk menyakiti diri dan anak ya. Nah setelah itu akhirnya saya nggak kuat sama sekali. Akhirnya saya pertama kali bilang itu ke teman, karena saya pikir adalah teman saya yang paling paham, karena dia juga teman kuliah saya, dia juga psikolog seperti itu gitu. Dan dia juga surprise, dia bilang bahwa coba konsul. Nah dia pertama kali memang yang membuat saya terbuka pikirannya untuk ayo konsul. Dan akhirnya waktu itu saya memberanikan diri, itu pun juga saya maju mundur, nggak berani gitu ya, karena juga dulu nggak kayak sekarang gitu ya, terbuka dan terbuka semuanya. Dan karena memang dulu juga itu psikolog yang saya temui adalah pembimbing tesis saya dulu, makanya saya berani. Gitu ya. Cukup kenal gitu ya, betul Mbak Novi gitu ya. Ya akhirnya saya bicara sama dia gitu ya. Dan itu juga tidak cukup sekali, karena di pertemuan pertama saya nggak bisa ngomong, saya hanya bisa nangis saja. Jadi dibayangkan saya ketemu sama dia, sama dosen pembimbing saya itu, yang biasanya saya selalu menutupi kesedihan saya, yang biasanya saya selalu terlihat gitu ya Mbak. Saat itu saya ketemu sama dia tuh 1 jam, saya cuma nangis. Karena nggak bisa ngomong, karena udah terlalu banyak yang. Tapi akhirnya di pertemuan selanjutnya saya bisa bicara dan sebagainya gitu ya. Akhirnya beliau bilang bahwa ini adalah gejala depresi gitu. Ini nggak bisa dibiarkan gitu ya. Dan akhirnya
Di situ saya lakukan psikoterapi ya, dan alhamdulillah itu tuh sekitar 8 bulanan lah. Itu perjalanan panjang, dan itu juga saya tutupi dari suami saya. Nah itu yang salah gitu ya, karena kenapa semakin lama? Karena ya itu tadi, saya di luar datang ke psikolog, itu salah saya ya, saya akui gitu. Saya keluar datang ke psikolog, psikoterapi, datang ke psikolog, tapi kembali ke rumah saya menutupi itu. Artinya tidak ada support system dari lingkungan terdekat. Yang mendukung, ya betul. Padahal sebetulnya apalagi suami ya, harusnya kan itu menjadi support system pertama, tapi saya sangat takut gitu. Nah setelah gejala-gejalanya berangsur menurun, ya itu dia, saya bertemu dengan Mother Hope. Oh, alhamdulillah. Di situ saya mulai saya merasa bahwa saya punya teman, nggak saya aja yang begitu gitu. Karena selama saya treatment, berasa sendiri gitu ya Mbak? Iya, kayaknya orang yang kayak saya tuh nggak ada. Walaupun waktu psikolog saya, dosen saya bilang ini tuh wajar terjadi. Maksudnya bukan wajar, ini tuh ada. Ibu yang seperti ini tuh ada. Tapi saya waktu itu berpikir bahwa yang mana gitu, saya nggak percaya. Iya. Dan ketika saya masuk MHI, waktu itu saya komunikasi dengan Bayana, saya lihat Bayana pun ternyata pernah mengalaminya, dan ternyata ketika saya masih berjuang, itu banyak sekali orang yang seperti itu, dan itu saya merasa saya dikuatkan sekali gitu. Dan memang waktu itu yang membuat saya sangat ingat banget gitu ya, masuk tahun kedua saya tuh baru merasakan Mbak yang namanya cinta sama anak tuh kayak apa. Itu tuh anak tuh udah usia berapa? 2 tahun. 2 tahun, iya. Jadi bondingnya baru mulai muncul tuh ya, perasaan itu. Iya, jadi ketika saya mau deket sama anak, itu kok bukan happy ya, seneng gitu ya. Peluk dia itu di usia anak 2 tahun. Sebelumnya tidak ada sama sekali. Jadi luar biasa pengalaman yang luar biasa ya. Yang saya nggak mau ulangin gitu ya. Nah, makanya saya bilang sama Mbak Yana, saya mau jadi psikolog relawan di sini gitu, karena saya nggak mau orang lain itu seperti saya. Rasakan, iya betul, setuju Mbak. Dan ini harus diedukasi seluas-luasnya gitu, apalagi yang berhubungan dengan ekosistem tadi gitu, karena memang di masyarakat kita mungkin si ibu tahu ya, mungkin si ibu diedukasi, tapi suami, orang tua, teman, lingkungan tahu nggak? Stigma ya, balik lagi itu dia. Nah, jadi mungkin seperti itu Mbak Nana. Ya kebayang, saya dengerinnya aja merinding gitu ya Mbak, bisa membayangkan gitu perasaan-perasaan yang Mbak Novi lalui selama periode ini, bahkan mungkin saat menceritakannya pun mengingatnya sudah enggak deh, jangan sampai terulang buat saya, terutama Mbak Novi sendiri atau orang-orang sekitar yang mungkin sudah merasakan gitu ya, gitu loh. Iya. Jadi ini boleh sedikit ya? Ya, baik. Jadi saya tuh makanya sekarang kalau misalkan ngelihat berita-berita sebangsa kayak ditemukan bayi di mana gitu ya, nah itu tuh kayak yang masih ada perasaan merinding gitu ya di diri saya gitu, karena memang dulu saya juga merasakan yang namanya saya tidak berani keluar rumah dengan anak hanya berdua, nggak berani di dalam rumah juga nggak berani hanya berdua gitu, karena ketika keluar rumah dengan anak berdua tuh saya mau nyimpen anak saya tuh di jalan kayak gitu loh Mbak, sampai ada perasaan-perasaan itu ya. Nah seperti itu, dan makanya sekarang saya melihat berita-berita demikian, saya betul-betul saya nggak kuat gitu Mbak, seperti itu. Bisa dibayangin, baik. Alhamdulillah Mbak Novi, kebayang semuanya, dan mudah-mudahan bisa jadi pelajaran banyak nih buat teman-teman yang mendengarkan di Facebook Live-nya Mother Hope Indonesia. Terima kasih. Saya lanjut ke narasumber berikutnya ya, dengan Mbak Apop. Sebentar, kita kenalan dulu nih dengan Mbak Apop sebentar. Mbak, tadi maaf saya mute Mbak Apop. Oke. Baik, terima kasih Mbak Apop. Dengan Mbak Novi saya sudah pernah ketemu sebelumnya, beliau sebagai narasumber yang memang beliau sebagai psikolog di Mother Hope Indonesia. Nah Mbak Apop baru ketemu nih, tapi tadi juga udah sempat baca tulisannya yang di-share sama Mbak Yana gitu. Jadi Mbak Apop ini menikah dan memiliki 1 anak, sarjana Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung. Riwayat pekerjaan pernah bekerja di bidang komunikasi, informasi, pendidikan pada lembaga swasta, badan dunia, lembaga pemerintah, serta lembaga non-profit di Jakarta, Banda Aceh, Dallas, Texas. Dan sekarang stay di sana ya Mbak ya?
Iya, Di Texas ya, baik. iya, Aktivitas saat ini mengajar di sekolah swasta di Dallas, Texas, serta mengasuh anak yang usia 4 tahun tadi ada iklannya iya, tuh. iya yang nongol. Mm-mm. Untuk yang ingin kenal Mbak Pop lebih jauh, bisa ke Facebooknya dan IG-nya Apop Haris atau Martiania Pop. Iya, baik nih Mbak Apop, setelah kenal secara garis besar aja, terus kemarin melihat banyak sekali aktivitas yang sedang dikerjakan saat ini dan berada di Amerika, bukan di negeri sendiri gitu. Itu pasti juga punya cerita yang berbeda ya gitu loh. Apakah stigma juga sama di sana? Itu juga menarik gitu. Terus Ya. saya baca tulisannya yang Mbak lalui juga nggak mudah gitu. Nah, monggo silahkan Mbak Apop bisa diceritakan. Iya, jadi gini tadi saya udah dengerin Mbak Novi ya. Jadi pengalaman saya tuh sedikit berbeda dengan Mbak Novi. Jadi kalau Mbak Novi itu merasakan tidak semangat sejak dari kehamilan, kalau saya itu kebalikannya gitu. Jadi pas hamil itu saya benar-benar yang wah semangat banget gitu. Jadi saya kan hamil itu pada usia 40 tahun. Jadi itu kan udah termasuk kategori riski ya. Rentan. Jadi saat itu saya benar-benar bertekad untuk sehat dan melahirkan normal dan segala macam. Jadi saya makanan dijaga, olahraga. Sampai usia 6 bulan saya masih sepeda ke kantor bolak-balik. Jadi berenang segala macam. Terus ya yang namanya happy tuh happy banget gitu dengan kehamilan itu. Karena saya emang menunggunya cukup lama gitu kan. Kemudian proses melahirkan juga sangat-sangat mudah gitu. Saya melahirkan normal terus kayak gitu doang, kok nggak sesakit yang dibayangin ya? Jadi habis berenang pagi sore tiba-tiba lahir gampang banget gitu. Brojol kan gitu. Jadi terus dari situ tuh saya sama sekali tidak ada bayangan untuk kalau saya bakalan mengalami depresi gitu. Jadi sampai 1 bulan itu saya bonding dengan anak baik gitu ya. Kurang tidur, tapi ternyata gejala depresi yang saya rasakan duluan itu bukannya yang sedih terus nggak semangat, tapi justru gangguan kognisi. Jadi susah fokus, susah konsentrasi, susah melakukan hal-hal yang biasa saya lakukan. Jadi kayak misalnya saya cuma ngecek handphone nih, wah ini HP saya pengen foto anak nih, HP saya udah penuh banget, terus gimana ya, aduh kok saya pusing ya, bukanya aja gitu nggak bisa gitu ya. Jadi kayak pengen ngapus image aja kok kayak pusing, kayak takut hilang semua gitu. Terus saya buka belanja gitu, terus kayak overwhelmed tuh pusing gitu dengan jadi kayak kewalahan otak kita tuh kayak ada kabutnya gitu otak kita itu. Jadi akhirnya udah saya belanja online aja, beli popok di Amazon terus ngelihat oh ini harganya segini. Biasa kan saya orangnya hemat, terus cepet banding harga, oh ini yang paling hemat gitu kan. Terus ya ampun kok nggak selesai gitu. Jadi frustasi karena hal-hal yang biasa saya kerjakan itu nggak bisa. Masak juga gitu, masak juga saya kok lupa ya saya ini cara masaknya. Ya udah saya cetak aja resepnya, saya membaca instruksi aja itu kayak nggak masuk gitu. Terus saya mikir kok saya jadi bolot gini ya terus saya kan emang tukang googling gitu. Jadi begitu kenapa kok jadi saya bolot begini gitu. Jadi ternyata kan katanya sih setelah melahirkan itu otak perempuan emang berubah strukturnya bagaimana gitu ya. Tapi pada saat itu saya langsung berarti nanti saya akan selamanya jadi orang begini dong, gimana saya bisa ngasuh anak gitu kan. Jadi itu frustasi banget gitu. Jadi saya kan suka traveling gitu ya. Terus saya mikir jangankan traveling, saya itu kalau keluar rumah nyiapin baju anak. Waktu itu kan musim dingin ya, jadi kalau kita nyiapin baju anak kan mesti berlapis gitu ya. Itu tuh pusing, jadi aduh abis ini apa ya, jadi itu tuh membuat saya down gitu. Jadi itulah yang membuat saya down banget. Nah terus satu lagi susah tidur. Susah tidur itu beneran. Jadi saya pikir dulu ini susah tidur karena emangnya wajar lah ya kalau ibu-ibu habis melahirkan susah tidur itu wajar. Tapi ternyata pada saat anak itu tidurnya sudah mulai panjang dan saya juga, suami juga mulai gantian gitu kan, saya yang jagain kamu tidur. Nah itu saya nggak bisa tidur gitu. Jadi nggak bisa tidur itu otak saya itu nggak berhenti berpikir.
kayak what if gitu. Bagaimana kalau nanti saya nggak bisa kerja Ketakutan lagi, aja terus ya, Mbak? nggak bisa kerja lagi karena kemampuan saya menurun. Gimana kalau gitu? Jadi kayak diputar kayak autoplay gitu. Iya. Dan satu lagi, saya juga kan mengalami selain depresi, saya juga mengalami psikosis ya. Psikosis. Jadi itu kan psikosis nanti mungkin sama dokter lebih dijelaskan bahwa kita itu tidak bisa membedakan antara kenyataan dan yang bukan kenyataan gitu kan. Halusinasi dan delusi. Untuk halusinasi saya tidak mengalami, tapi delusi itu saya mengalami dan memang aneh gitu. Jadi contohnya gini nih, jadi misalnya nih saya buka Facebook, terus buka Facebook tuh ada status teman saya bilang, anak manja, cengeng gitu kan. Terus saya, dia pasti lagi nyindir saya karena saya manja, nggak bisa ngurus anak sendiri, nggak mampu gitu. Jadi semua terus ditanggapi sebagai kode. Iya, jadi kayak pikiran yang aneh bahwa seluruh dunia berkonspirasi membuli saya gitu kan. Jadi ini aneh banget memang. Tapi pada saat itu ya saya memang tidak merasakan kan keanehan itu. Kemudian ada juga kan setelah 3 bulan saya masuk kembali ke kantor ya. Nah kemudian di kantor itu saya juga merasakan penurunan gitu. Jadi minder gitu. Jadi di kantor pas ada sistem baru mau dilaksanakan, saya aduh gimana nih nanti belajarnya, yang sistem lama aja saya masih bolot gitu kan. Jadi kayak apa sih, jadi suatu kali saya mendapat email dari kantor itu padahal ditujukan untuk seluruh karyawan. Nah buat saya itu seperti ditujukan untuk menyindir saya gitu. Jadi waktu itu kepala HRD-nya kan namanya Brad Smith ya, bukan Brad Pitt ya, Brad Smith. Brad Smith, jadi singkatannya tuh BSS gitu, BSS gitu. Nah terus saya mikir, loh kok ini dia nulis BSS sih? BSS itu apa ya? Terus saya googling. BSS ya, bullshit syndrome gitu ya. Wah jangan-jangan dia memikir saya bullshit nggak bisa kerja gitu. Segala jadi terus, ya itu saya tunjukin ke suami gitu kan. Puncaknya ya pada saat saya lagi di kantor, terus saya memikir semua orang tuh lagi ngebicarain saya gitu kan. Jadi si ini lagi cek handphonenya, pasti lagi koordinasi sama ini. Udah saya pulang aja, saya gitu. Udah dipecat. Jadi delusi saya bahwa saya itu dipecat itu yang jadi pemicu tindakan gitu. Jadi begitu saya pulang ke rumah, suami kan bingung gitu, terus dia tuh telepon sama atasan saya gitu kan, terus atasan saya sampai datang ke rumah gitu untuk menjelaskan bahwa ini nggak benar gitu, dia tidak dipecat gitu kan, ini jadi ya kemudian mungkin atasan saya melihat saya bukan seperti diri saya gitu kan, dia sampai ngajak makan keluar bareng ngobrol, tapi setelah itu dia bilang ke suami, kayaknya istri kamu butuh pertolongan gitu. Jadi untungnya saya nggak tahu ini untung apa enggak. Jadi pada saat awal itu saya memang ada juga yang rasa sedih segala macam gitu kan. Nah itu saya udah ke dokter OBGYN, dokter saya bilang iya tapi kamu juga harus ke psikiater, ini kamu depresi gitu kan, dan kemungkinan dengan psikosis. Tapi saya masih yang masa sih gitu lah. Jadi kayak denial lah ya Mbak, ntar aja gitu deh. Jadi kalau tadi Mbak Novi tadi kan mengalami ini depresi ya. Kalau saya ini depresi dengan psikosis. Di satu sisi saya merasa beruntung karena psikosis itu kan gejalanya kelihatan anehnya gitu loh Mbak. Iya, muncul orang bisa melihat ya. Jadi kalau misalnya saya hanya depresi, mungkin saya pun akan berlarut-larut karena menganggap itu mah cuma malas doang gitu kan. Itu sesuatu yang padahal itu justru sangat berbahaya karena nggak ditangani bisa berpanjangan gitu kan ya. Terus apalagi ya. Jadi prosesnya saya bisa sembuh itu. Jadi gimana sih? Ya saat memburuk akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Jadi saya nginep di rumah sakit. Pasangan yang support ya Mbak ya? Iya pasangan yang support. Iya terus dia seperti saya bilang tadi Mbak. Kalau Mbak Novi kan mungkin bilangnya support system kurang gitu ya. Saya di sini walaupun saya mengerjakan semuanya sendiri gitu ya, kan nggak ada pembantu, nggak ada saudara gitu, jadi semua dikerjakan sendiri. Tapi mertua, terus suami juga ya
seperti Mbak tahu tadi dari kantor, juga itu merupakan super system yang sangat membantu gitu. Jadi melihat saya butuh pertolongan. Kemudian dari dokter juga, dokter kan ketahuan pada saat 2 bulan itu, saya kan kontrol anak usia 2 bulan. Iya, saya baca tuh. Nah di situ sih dokternya juga udah merhatiin ini saya nggak benar gitu. Tanda kutip ya. Iya, jadi di sana juga memang ada screening pasca melahirkan dari dokter OBGYN sama dokter anak. Jadi supaya segera ditangkap, segera ditangani itu. Jadi secara sistem kesehatannya udah bagus. Iya, seperti itu. Nah, apalagi ya terus Mbak. Jadi kalau saya prosesnya jadi lebih singkat ya daripada Mbak Novi ya. Jadi 4 bulan itu saya masuk rumah sakit. Di opname selama seminggu. Kalau di sana bentuknya begitu ya Mbak. Maksudnya dalam ini kan kesehatan jiwa ya, tetap masuk ke rumah sakit untuk diobservasi dan dirawat lah ya gitu. Iya, karena saat itu memang saya udah membahayakan karena saya merasa apa sih? Aduh, udahlah nggak mampu lagi kok, saya nggak mampu ngapa-ngapain. Gimana saya bisa jadi ibu yang baik kalau saya nggak bisa ini terus. Belum pikiran bunuh diri itu ada, tapi belum sampai ke tindakan. Tapi ada tindakan menyakiti kayak cakar-cakar gitu, cakar-cakar diri sendiri. Jadi, nah setelah pulang dari rumah sakit itu kan saya dapat pengobatan dengan apa sih 3 obat ya, antidepresan, anti anxiety, sama anti psikosis, gitu kan. Nah, yang saya tidak ketahui juga ternyata obat ini sangat banyak efek sampingnya di awal. Karena ya memang proses gitu. Jadi di awal itu kemungkinan gejala kita akan tambah buruk. Gitu. Jadi perlu pendampingan. Jadi waktu itu kakak saya yang dia juga seorang psikolog, dia datang langsung dari Indonesia. Jadi karena pas suami saya kerja kan saya sendiri sama anak kan nggak bisa tuh. Jadi kakak saya yang nemenin. Jadi pada saat itulah kakak saya memergoki saya hampir bunuh diri sebanyak 3 kali gitu. Jadi ternyata obat ini juga efeknya kayak apa sih namanya jittery gitu ya, jittery syndrome ya dokter, apa sih fidgety gitu, apa sih gitu kayak kayak gemes pengen melakukan sesuatu. Jadi yang tadinya hanya di pikiran jadi terlaksana gitu, kayak ini kabel terus ada pistol, ya Allah pokoknya, terus ke jembatan, astagfirullahaladzim, pokoknya ini deh. Jadi nah setelah itu waktu itu saya belum dikasih obat anti anxiety, baru antidepresan sama anti psikosis. Nah setelah melaporkan itu dokter ngasih obat anti anxiety, anti kecemasan, dan di situ saya mulai berangsur sembuh gitu. Jadi mulai bisa fungsi normal, mulai bisa pergi sendiri keluar, ngurusin paspor waktu itu karena saya pindah ke Indonesia. Jadi gabungan 3 obat itu saya bisa udah mulai berfungsi lah ya. Udah kembali normal lah ya Mbak ya, udah lumayan lah gitu. Iya, jadi saya itu minum obat selama 1 tahun. 1 tahun udah stop, udah tuntas gitu. Jadi segalanya terjadi cepat, benar-benar buruk, terus langsung dikasih obat langsung tuntas dan tidak pernah ini lagi. Jadi jadi kalau menurut saya faktor yang membuat saya bisa cepat tuntas itu adalah kesadaran diri bahwa kita ini butuh pertolongan, dan itu juga support system yang baik gitu kan. Saya itu dulu orang yang sangat tidak mau minum obat gitu. Jadi saya tuh harus mengalahkan ego saya gitu. Jadi minum obat penenang ini apa kata orang, malu-maluin gitu kan. Harus mengalahkan ego saya. Ada di kepala ya Mbak ya justru. Iya, jadi kayaknya apa sih ini saya pesakitan gini, tapi ya itu semua harus dikalahkan gitu. Jadi faktor itu juga yang disiplin ke dokter, kemudian support system, dan ya kemauan kuat untuk apa sih bisa ngasuh anak gitu. Jadi pas saya minum obat pertama itu saya bilang, loh kok enak banget ya rasanya. Kayaknya kalau perasaan saya begini tiap hari saya mau deh minum obat terus gitu. Jadi untungnya enggak takut ketagihan. Jadi saya oh iya ternyata ya Allah saya membutuhkan ngasuh anak. Iya, perasaan nyaman yang dulu hilang begitu minum obat ternyata muncul ya Mbak ya. Iya, jadi kok enak banget ya, saya pengen jadi semangat banget nih ngasuh Kiva kayak gini gitu. Jadi ya alhamdulillah ternyata setelah setahun semua di stop dan saya ya bisa berfungsi normal lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Apop, ikut senang dan ikut melalui prosesnya yang emang berbeda sama Mbak Novi, dan memang
support system tadi ya, dan mungkin tadi seperti yang disampaikan juga, nanti mungkin Dokter Sati akan menambahkan obat dan sistem kesehatan ya Mbak ya, di sana memang cukup mendukung, itu terdeteksi awal dokter anak gitu, jadi suami pun langsung mensupport dan bersiap untuk menghadapinya dan mensupport Mbak Apop dengan sangat baik gitu. Iya, alhamdulillah. Oh iya, ada satu lagi tambahan. Jadi boleh, pada saat kita ke OBGYN, dokter itu kan bilang kamu kayaknya harus ini nih ke psikiater gitu kan. Tapi kamu harus, pokoknya proses administrasinya lagi ribet karena pas akhir tahun gitu ya. Jadi pas dokter OBGYN ini dihubungi oleh rumah sakit mental health hospital tempat saya tinggal, yaitu mengembalikan semua uang saya gitu. Jadi uang apa sih, OBGYN itu mengembalikan karena dia itu merasa harusnya dia yang bertanggung jangan sampai saya ke sana gitu. Jadi dia kayak oh, ini apaan nih bersalah gitu ya. Iya, jadi kayak memang dia kayak apa sih, pintu pertama lah ya, karena kan kita kontrol pasca melahirkan itu ke dia seperti itu. Iya, nah itu sistem itu yang sudah terbentuk bagus di sana gitu ya Mbak ya. Nah Dokter Sati mau ngomong nih, gimana Dok? Iya, jadi bikin gitu. Jadi iri. Saya dari tadi. Jadi proses emang secara sistemnya sudah luar biasa, itu membuat Mbak Apop juga lebih menyadari lebih cepat dan pasangan juga menyadari lebih cepat, jadi support sistemnya langsung terbentuk. Iya, dan teman-teman di kantor juga ya, kayak seperti HRD seperti itu. Jadi kayak mereka sudah langsung aware, ya begitu ada yang melahirkan, kemungkinan yang akan terjadi ABCD nih gitu. HRD langsung menilai itu gitu. Dan apa sih, selama 7 bulan itu saya tidak bekerja, tapi begitu saya kasih tahu ke bos saya, kayaknya saya udah mulai ini nih, udah oke gitu, terus langsung ya apa sih, manusiawi banget gitu. Jadi tidak jadi stigma yang mengerikan, jauhkan, malah didukung support. Betul, malah didukung. Masya Allah ya, mudah-mudahan Mother Hope nih, teman-teman Mother Hope, Mbak Yana khususnya dan yang lain yang mendukung Mother Hope Indonesia mulai nih membangun seperti ini dan mengajak orang-orang sekitar yang tahu ada tetangga atau saudaranya yang baru melahirkan, bukan dijauhi kalau mengalami situasi tadi seperti yang Mbak Novi sampaikan atau nanti Mbak Apop sampaikan atau nanti Mbak Eta akan cerita juga, tapi malah didukung dan disupport luar biasa. Mudah-mudahan Mother Hope ini membangun kultur ini, mudah-mudahan di Indonesia ya Mbak. Baik Mbak Apop, terima kasih banyak. Saya lanjut ke Mbak Eta ya. Malam Mbak Eta. Iya, alhamdulillah udah gabung sama-sama di Jakarta nih kita ya Mbak Eta ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk ketemu. Saya lanjut ya Mbak Eta ya. Saya perkenalkan dulu. Mbak Eta ini juga kesibukannya luar biasa, ngobrol-ngobrol di grup sebagai perkenalan awal. Beliau sedang banyak kesibukan tentang penelitian ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah. Nah, beliau biasa dipanggil nama lengkapnya Dr. Dian Aisyah Syari, biasa dipanggil Eta. Sudah menikah dan memiliki 1 anak. Beliau adalah dosen arsitektur di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, Mbak ya. Iya. Betul. Aktivitas saat ini adalah sebagai menjalankan Tridharma perguruan tinggi, termasuk di dalamnya penelitian. Sekarang sedang melaksanakan penelitian mengenai arsitektur yang berhubungan dengan PPD. Hobinya bermain Instagram. Nah, Facebook dan IG-nya boleh ditengok Yepta Dian Syari dan @eta_syari. Alhamdulillah. Ayo Mbak, silahkan mulai berbagi nih. Apa sih proses yang dilalui sama Mbak Eta selama postpartum depression ini? Ya, mungkin awal postpartum depression saya itu pada saat saya hamil berusia 5 bulan. Saya nggak ngerti nih awal atau tidak, tapi salah satu pemicunya adalah itu. Waktu saya berusia 5 bulan itu saya tinggal sendiri istilahnya. Sama pasangan aja gitu Mbak? Nggak sama pasangan, karena suami sedang bekerja di Bandung pada saat itu, ada proyek
Misalnya kan arsitek tapi praktisi, saya akademisi, kan? Ya. Tinggal di rumah, sedangkan suami saya harus kemana-mana ke banyak Oke, ya. Dan pada saat itu ada proyek di Bandung. Nah, kebetulan ini kan kehamilan pertama saya gitu ya. Ya, betul. Baru alhamdulillah pada saat itu. Dan seperti Mbak Novi tadi gitu ya. Saya tuh berencana dan sangat menginginkan lahir secara gentle birth gitu ya. Iya. Sampai ikut yoga segala gitu ya, yoga gentle birth. Kemudian sampai hire doula agar bisa melahirkan secara gentle. Rencananya seperti yang pelajari dari awal hamil sampai melahirkan itu, saya nggak ada kepikiran sama sekali mempelajari hal-hal setelah melahirkan. Oke, ya. Itu akan seperti ini gitu. Itu akan bahagia, mendapatkan bayi. Ya, betul. Ya. Jadi saya mempersiapkan bagaimana caranya agar bisa melahirkan secara normal dan gentle, terus segala macam. Instagram dan apa macam lah ya. Mulai dari pernafasan, latihan nafas, apa segala macam itu. Tapi ternyata anak saya nggak ngerti. Saya mulai dari kakak saya bersama, saya memutuskan untuk melahirkan di klinik sebelah doula. Jadi doula saya itu punya ada eyang gitu, eyangnya itu punya klinik melahirkan. Saya nggak karena kliniknya ini adalah gentle birth gitu. Benar-benar dirawat secara gentle birth lah saya pada saat itu. Tapi ternyata dari hari pertama kontraksi itu saya di 40 minggu, di usia 40 minggu itu hari pertama kontraksi, itu masih bukaan 1 sampai 5 hari kemudian, itu masih bukaan 7. Itu benar-benar, dan itu rasanya kayak ya nggak bisa tidur, nggak bisa. Setiap 5 menit sekali rasanya kayak perut terus tulang di belakang dipatahin segala macam, nggak bisa tidur. Terus rasanya kayak pada saat itu saya merasa orang-orang di sekitar saya itu nggak ada yang mau bantu saya. Ada di klinik, istilahnya kayak klinik melahirkan yang gentle birth, itu kan orang-orang pada malam hari kan tidur semua gitu ya. Suami saya pun tidur bangun sendirian. Saya istilahnya kayak mulai saat itu saya merasa nggak punya orang yang mau peduli dengan saya. Sampai akhirnya di 5 hari kemudian bukaan 7 ketuban saya pecah dan wajib untuk di sesar katanya. Sakit yang pada saat itu rumah sakit terdekat yang ada apapun lah itu gitu ya, dokternya siapapun yang bisa pada saat itu ngebelek perut saya istilahnya gitu ya, ngebelah perut saya untuk dikeluarkan bayinya. Dan pada saat itu yang ada di pikiran saya adalah bukan agar bayinya selamat, bla bla, bukan seperti itu. Tapi saya merasa bahwa gimana caranya ini bayi keluar, gitu aja. Gimana cepat lah, gitu ya Mbak? Cepat aja, soalnya rasanya udah kayak mau, apa ya, istilah kayak mau meninggal itu kayaknya mungkin saat itu gitu ya. Udah kayak mau meninggal rasanya, udah nggak tahu saya, gimana caranya ini harus keluar gitu, sekarang enggak gitu. Pada saat mau dioperasi itu kan di belakang disuntik gitu ya. Terus saya rasanya itu yang sakit setengah mati, bagian perut atas sampai kaki langsung ngegas sekaligus, nggak merasakan apapun gitu. Terus akhirnya saya bilang ke dokternya, dok saya tidur ya gitu. Udah 5 hari nggak tidur kan saya. Gitu. Saya tidur ya, oh ya silakan. Nah pada saat saya tidur ternyata bayi setelah dikeluarkan itu kan harusnya ada ini ya, apa sih namanya, bonding, ditaruh di pelukan kita ya Mbak. Kita IMD dan segala macam itu. Saya nggak sadar, dibangunin setengah mati saya nggak bisa bangun katanya. Akhirnya bangun bayi itu sudah ada di ruang bayi, saya sudah kempes, terus datangnya ini silakan menyusui gitu kan, menyusui bayi. Saya cuma berdua sama bayi, saya nggak ngerti harus gimana karena saya belum pernah mempelajari apapun tentang bagaimana menyusui bayi kan sebelum. Ya udah asal sodokin aja gitu ya, asal aja gitu kan, taruh aja, kasih aja gitu ya.
aja gitu. Saya nggak ngerti apakah ASI saya keluar pada saat itu, saya nggak peduli waktu itu kan. Kasih aja lah, apa kata susternya, kasih aja. Kasih aja. Kasih aja, kasih gitu kan. Dan pada saat itu sama seperti Mbak Novi ya, bukan kecewa, apa perasaan negatif lah yang ada gitu ya. Muncul. Jadi itu saya senang bayi keluar gitu, saya bahagia. Tapi nggak merasa sayang, cinta itu kayak nggak muncul gitu, nggak ada rasa muncul. Bondingnya tuh kehangatan, ada ini bayi saya loh gitu ya Mbak, itu nggak muncul, nggak ada rasa seperti itu. Apalagi ada orang-orang yang datang, biasanya kan ada yang jengukin gitu ya, itu saya malah berharap tidak ada yang datang, karena saya takut ditanyakan, kamu lahirannya gimana, sesar atau normal. Nah itu saya takut ditanyakan begitu. Itu tuh setiap ada yang nanya, gimana, sesar apa normal? Itu langsung kayak nggak mau jawab, aku nggak mau jawab kayak gitu. Aku bilang sesar, saya mau jawab sesar, tapi berat banget di hati ini, soalnya saya ingin banget normal gitu kan. Iya, betul. Ya gitulah, itu dari situ. Apa kata-kata orang itu juga masuk ke ya, tetap ya. Tetap. Nah kan suami cuti seminggu kan dari proyeknya. Alhamdulillah ada orang tua saya datang juga, dan orang tua saya, bunda saya nggak punya ayah ya, hanya ibu. Ibu saya datang, itu cuti juga, bunda saya cuti dari kantor, dia masih bekerja gitu kan. 2 minggu dari kantornya nemenin saya sampai pulang. Nah selama 2 minggu pertama masih baik-baik saja gitu, karena kan ada bunda dan ada suami di rumah gitu. Nah saya berharap waktu itu janjinya suami itu selesai proyek sekitar 1 bulan setelah saya melahirkan gitu kan. Oke. Oh 1 bulan masih sanggup lah saya ngurusin. Tapi ternyata namanya proyek ya, ada kendala-kendala lah, molor lah gitu ya. Jadi molornya itu sampai setahun, itu sebel saya waktu itu. Jadi setelah 2 minggu bunda saya cuti gitu ya, ngurusin saya dengan Ezi gitu, dengan bayi, dan bunda pulang, saya cuma tinggal berdua sama bayi gitu. Saya cuma berdua sama bayi, dan bayi punya kolik. Oke, ya. Gimana cara ngerawat bayi sama sekali kan pada saat itu, cuman ya lihat bagaimana bunda ngerawatnya pada saat bunda ada di sana gitu. Jadi kerja itu. Jadi saya punya kolik, jadi setiap jam 5 sore sampai sekitar jam 7 atau setengah 8 tuh pasti menangis. Mau nenenin, di ayun-ayun, bisa diapa-apain. Gitu. Itu mungkin jadi salah satu juga ya pemicunya, dan berdua sama bayi masalah. Terus kemudian setelah itu kan menyusui, ini berhasil kan menyusui secara langsung gitu ya, DBF. Ini. Tapi ternyata mungkin karena saya nggak tahu caranya menyusui yang benar, saya dua-duanya berdarah sampai netes-netes. Berkebayang. Banget sakitnya tuh sampai nangis, nggak tahu kenapa pada saat itu tuh saya kayak hormonnya ya, katanya kalau orang melahirkan hormonnya kan ini ya. Jadi setiap anak nangis, saya ikutan nangis. Setiap anak nangis, saya nangis. Jadi ngapain aja saya nangis gitu kan. Kayak ingin nangis saja terus gitu. Terus begitu berjalan. Saya berdua dengan bayi saya. Jam 5 sore sampai jam setengah 8, saya sambil sambil tepok-tepok gitu, sambil jalan kanan kiri. Makan saja saya nggak sempat gitu ya, sampai makan saja saya nggak sempat. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi epping pada saat itu, karena saya sudah nggak tahan putingnya berdarah gitu ya, berdarah. Iya, kebayang. Akhirnya saya untuk menjadi ibu eksklusif pumping. Oke. Saya baru kasih ke bayinya, hanya sampai puting saya sembuh, dua-duanya sampai puting saya sembuh, baru saya mau DBF lagi. Tapi ternyata sembuhnya tuh lama, 2 minggu gitu ya. Setelah 2 minggu, saya DBF-in lagi, anaknya udah nggak mau, dia udah bingung puting, dia sudah maunya minum sama dot, karena saya waktu itu nggak tahu pula istilah harus pakai cup feeder lah, harus pakai pipet apa segala macam. Iya, betul. Jadi tahu saya kalau nggak DBF ya botol gitu kan, saya taunya gitu kan. Jadi saya kasih botol, tapi ternyata botol itu membuat dia bingung puting. Akhirnya dulu yang kalau nangis saya nenenin dia diam gitu ya, dia nggak nangis lagi, saya gendong aja dia berhenti nangisnya. Sekarang saya buka
baju, dia malah nangis gitu, dia malah bingung, panik, bikin apa ya, kecewa, sakit hati gitu kan. Saya ngerasa kayak, aduh, saya benar-benar udah nggak dibutuhin lagi nih sama bayi saya. Dulu kan masih bayi saya butuh saya karena mau nenen kan. Sekarang apa dong? Dia butuh apa sama saya? Ya udah, saya nggak berhak jadi ibu dia, istilahnya seperti itu. Terus tapi saya masih ingin ngasih anak saya ASI. Jadi saya terus pumping setiap 2 jam sampai 3 jam sekali. Tapi ini sangat mengganggu pada saat bayi saya harus digendong, ya kan? Pada saat bayi harus digendong susah pumpingnya kan, gimana caranya? Terus akhirnya cenut-cenut, sakit banget kalau udah 3 jam nggak digendong, tuh sakit banget. Itu juga rasanya kayak banget gitu ya, rasanya gimana gitu. Dimulai dari situ, itu rasanya tuh saya ingin pada saat anak menangis, itu rasanya ingin dari gendongan saya tuh pingin banget saya lepasin gitu. Kalau dia mulai nangis tuh pingin saya lepasin, saya lempar itu bayi. Pemikiran seperti itu pernah. Terus pernah juga saya mikir bahwa dia nangis setengah mati nggak bisa gara-gara koliknya itu. Saya mikir gini, gimana kalau anak ini saya taruh di kamar, kamarnya ditutup, saya pergi jalan-jalan sampai besok gitu. Saya ingin begitu, saya ingin dari bayi, ingin ya udahlah. Aku tuh pingin nggak punya bayi, istilah seperti itu. Bahkan berpikir seperti itu. Pada puncaknya itu di sekitar 3 bulanan mungkin ya usia 3 bulanan itu masih kolik kan dia. Malam-malam suntuk ya, pikiran saya suntuk, nggak tahu kenapa saya nangis sendiri. Terus udah gitu dia nangis itu kencang banget, teriak-teriak, nggak sanggup saya gendong kemana-mana, masih kenceng teriak-teriak, nggak bisa dihentikan. Akhirnya pada malam itu saya lempar si bayi ini ke kasur, saya lempar gitu aja. Terus makin kenceng nangisnya, saya berpikiran bahwa aduh gimana ini ya biar dia berhenti gitu kan. Kayaknya kalau dibekap sama bantal dia bakal berhenti nih nangisnya nih. Terus abis itu kayaknya habis dia nggak ada di dunia gitu ya, habis dia sudah pergi ninggalin dunia, kayaknya aku bisa nih nenggelamin diri di bak mandi biar nggak ketahuan orang gitu, biar orang-orang tuh nggak ngerti kalau aku habis bunuh orang dan aku habis pergi gitu loh dari dunia ini, udah ngilang aja, pinginnya ngilang aja dari bumi ini gitu. Terus ngambil bantal nih, hampir aja saya bekap gitu si bayi saya. Terus saya langsung ngerasa gini, astagfirullahaladzim, ya Allah, apa sih, kenapa sih kok sampai begini gitu kan. Terus saya langsung telepon bunda, tapi pada saat itu mungkin karena keluarga saya itu belum pernah paham yang namanya postpartum depression ya, saya juga nggak sadar pada saat itu kalau saya terkena postpartum depression. Saya telepon bunda, terus bunda bilang, pada saat itu bilang gini, adik nggak ingat Allah, istilah gitu. Adik nggak ingat Allah, gitu bunda. Kurang iman adik kalau kayak gitu. Istilah istighfar. Coba bayangkan bunda dulu, waktu itu bunda memang single parent ya waktu itu ya. Ngurusin 2 anak itu sendirian. Jadi itu dijadikan perbandingan gitu. Coba bayangin bunda dulu waktu masih lahiran adik. Bunda dulu masih usia bunda tuh masih muda, 20-an tahun, masih adik tuh sekarang hampir 30 tahun, istilahnya kayak gitu. Istilahnya saya itu sudah lebih dewasa dari beliau dulu gitu kan. Kok adik masih kayak gini? Tapi pada saat itu mendengar yang seperti itu tuh membuat saya semakin ingin teriak, semakin ingin ingin lari dari bumi gitu, istilahnya seperti itu. Oh ya bunda, makasih, langsung saya tutup. Terus saya langsung teriak sekencang-kencangnya di situ. Terus saya minta bantuan kakak saya. Saya telepon. Mungkin karena kakak saya istilahnya nggak terlalu jauh ya jaraknya, masih jarak usia ya. Anak itu masih baru-baru ini juga gitu ya. Terus kakak saya langsung bilang, udah adik kesini aja. Jadi saya bawa bayi saya ke rumah kakak saya, walaupun kalau pagi itu beliau bekerja ya, dua-duanya bekerja, nggak ada orang, tapi ada asisten di sana, jadi masih mending ada yang bisa pegangin anak gitu loh. Jadi saya nggak sendirian nemenin bayi gitu. Udah adik kesini aja gitu kan. Nah itu akhirnya
sebulan pertama saya tinggal di rumah kakak saya, dan itu lumayan nggak bikin saya terlalu karena saya takut banget berdua sama bayi. Sejak saat itu saya sangat takut berdua saja sama bayi, tapi setelah sebulan gitu berlalu, alhamdulillah itu membuat saya nggak terlalu takut lagi berdua sama bayi. Dan saya waktu itu langsung hire asisten yang datang pagi pulang sore. Jadi setidaknya ada orang lain di rumah saya, nggak cuma saya. Ada yang nemenin gitu ya, Mbak? Ya, walaupun si asisten ini bekerja gitu loh, nggak ngurusin bayinya. Nggak ngurusin bayi. Tapi ada masa pada saat setiap hari saya selalu minta ke asisten saya untuk jagain Ezi walau setengah jam. Saya jalan-jalan ke Indomaret, itu rasanya udah kayak jalan-jalan ke mall. Jalan-jalan ke Indomaret terus kayak udah jalan-jalan ke mall gitu. Terus berlangsung seperti itu, akhirnya saya diskusi sama teman saya yang seorang psikolog ya, lulusan psikolog sebenarnya. Saya nggak tahu dia psikolog atau enggak, tapi lulusan psikologi gitu. Jadi saya bisa bercerita dengan dia, dengan istilahnya kalau cerita dengan dia itu lebih nyaman daripada cerita dengan orang tua saya gitu, istilahnya yang belum paham tentang PPD itu gitu. Jadi saya cerita dengan dia itu nyaman gitu ya. Terus dan saya nggak ke psikiater ya. Mungkin kalau saya ke psikiater mungkin dikasih obat juga seperti Mbak Apop ya, saya nggak ngerti. Tapi saya cerita sama psikolog ini lumayan membuat saya perasaan saya lebih nyaman lah, istilahnya seperti itu. Terus berlangsung sampai anak saya 7 bulan, alhamdulillah abahnya Ezi sudah selesai proyeknya dan dia ada di rumah, dan itu membuat saya benar-benar membantu menyembuhkan, istilahnya gitu. Membuat saya lupa bahwa saya dulu pernah hampir membunuh bayi saya gitu. Sejujurnya sampai hari ini gitu ya, sampai hari ini itu saya merasa sayang banget sama bayi saya gitu. Cuman saya kalau disuruh punya anak lagi gitu, kalau disuruh punya anak lagi itu saya masih takut, sangat mikir gitu ya, Mbak. Sangat ketakutan terjadi lagi seperti yang dulu gitu kan. Itu rasanya nightmare banget, benar-benar masa paling buruk istilahnya gitu ya, masa paling buruk dalam kehidupan saya selama ini, seperti itu gitu Mbak. Jadi alhamdulillah sekarang sudah berangsur-angsur membaik karena anak saya sudah mulai bisa berdiskusi juga. Itu kan sudah mulai membuat. Berapa sekarang, Mbak? 21 bulan. Oh, baik. Mulai lucu-lucunya gitu. Ya, mulai aktif ya. Aktifnya. Jadi saya agak sudah mulai menghilangkan rasa pemikiran saya dulu itu. Cuman saya kalau saya ingin punya momongan lagi karena saya ingin merasakan menyusui sampai 2 tahun gitu kan, nggak jadi ibu eping gitu. Cuman kalau disuruh punya anak lagi, saya ngebayangin hal-hal yang dulu lagi, itu rasanya kayak udah satu aja. Saya takut terjadi lagi. Iya. Nah, kenal Motherhope sendiri sudah berapa lama dan di fase mana gitu? Waktu itu saya, ini Motherhope itu dikenalkan sama kakak saya waktu saya sedang klimaks gitu ya, klimaks. Yang tinggal di rumah kakak tadi ya? Kakak saya itu ngenalin dengan Mbak Yana, karena Mbak Yana itu juga salah satu teman admin gitu, tambah tingkat. Itu ada namanya Motherhope deh, coba deh buka gitu kan. Terus saya baca, terus saya lihat juga ternyata yang kayak saya itu bukan cuma saya gitu kan. Jadi saya merasa kayak, saya punya teman. Ya sudah gitu. Ya sudah, alhamdulillah. Jadi istilahnya kayak support lah ya, nggak sendiri. Ya. Nggak sendiri. Iya, makasih Mbak Eta. Alhamdulillah sudah berbagi, terasa banget emosinya, dan memang mungkin saat ini masih melalui prosesnya ya, gitu. Tadi masih terus menjalani prosesnya, sedang beradaptasi, walaupun situasinya sudah berubah karena juga memang dapat dukungan kuat dari pasangan. Alhamdulillah. Makasih Mbak Eta. Kita lanjut nih dari semua tadi yang sudah disampaikan. Saya ingin ada Dokter Sati nih yang malam ini membersamai kita. Kita belajar bareng dari beliau, dan tadi dari pengalaman Mbak Novi, Mbak Apop, dan Mbak Eta pasti saya lihat Dokter Sati udah nyatet-nyatet nih, udah ada poin-poin yang penting nih dan bisa kita konfirmasi untuk beliau sampaikan pada malam ini. Saya sampaikan CV-nya dulu ya Dok ya. Monggo Mbak.
Di mana nih dok? Di Banjarmasin apa di Banjarbaru apa? Di Banjarbaru sekarang. Siap-siap. Oke, Dokter Sati ini beliau sudah menikah dan beliau lulusan Fakultas Sumatera Utara tahun 2003, lulusan pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa di Universitas Erlangga tahun 2013, dan saat ini bertugas di RSUD Pambalah Batung Amuntai, Kalimantan Selatan sejak 2013 sampai saat ini. IG dan Facebooknya silahkan, saya ngikutin IG-nya, banyak hal-hal yang kita bisa pelajari dan bisa jadi inspirasi kita nih buat kita sehat mental, bisa dibilang begitu. Monggo dok, mau berbagi share screen juga kah? Silahkan. Ya dok, sedang share screen ya dok ya? Masih hitam sih. Apa menghilang sinyalnya ya? Di teman-teman hitam juga kah dokter Sati? Iya, oke. Tadi dari tadi sih aman sinyalnya, tahu kenapa ya ini? Sebentar. Oh, udah muncul. Oke. Maaf Mbak. Oke. Maklum di daerah tertentu. Ya, sudah paham. Makanya dari tadi saya merhatiin aman, tadi kok tiba-tiba hilang. Ya, gitu. Ya. Saya izin share screen ya Mbak ya. Monggo, silahkan dok. Bisa dok? Bentar ya. Oke, siap. Karena online khawatir aja tiba-tiba freeze gitu, jadi saya doang atau teman-teman yang lain gitu kan. Gimana dok? Ya. Oke, siap. Sudah mulai kelihatan. Alhamdulillah. Oke. Selamat malam teman-teman semua, Mbak Nana, Mbak Novi, Mbak Apop, dan Mbak Eta. Jadi dengar kisahnya itu sangat-sangat luar biasa ya, bahwa Mbak bertiga ini sungguh-sungguh melalui suatu periode kehidupan yang saya pikir bukan hal yang gampang ya. Dan itu yang mungkin perlu dipahami oleh banyak orang, bahwa depresi itu bukan hal yang sederhana, bukan sekedar yang kayak tadi Mbak Eta bilang, istighfar, ingat ini, segala macam. Padahal sebenarnya itu lebih berat dari situ sebenarnya. Nggak semudah itu ya dok ya? Ya, nggak semudah itu. Saya makanya tadi mendengar kisahnya bertiga, Mbak Novi, Mbak Apop, Mbak Eta juga, oke. Inilah yang sebenarnya yang terjadi. Yang nyata. Yang nyata itu seperti itu gitu loh. Jadi depresi itu ya itu bukan yang sekedar sedih gitu loh. Jadi dari Mbak Novi, Mbak Apop, Mbak Eta tadi menjelaskan bahwa itu adalah suatu spektrum dari suatu gangguan jiwa perinatal, gangguan depresi. Salah biasanya perinatal ya, karena nggak melulu postpartum, perinatal. Makanya saya ambil judulnya gangguan jiwa perinatal. Oke, kita lanjut ya. Itu latar belakangnya adalah melahirkan anak merupakan satu peristiwa kehidupan yang besar. Tadi udah diceritakan sama bertiga ya, bahwa melahirkan itu peristiwa besar, itu bisa besar gembiranya, besar juga tantangannya seperti yang tadi dialami oleh Mbak bertiga. Jadi adalah wajar ketika merasakan serangkaian berbagai perasaan. Jadi memang wajar mengalami hal seperti itu. Jadi jika seorang wanita mulai merasa berdampak sangat besar yang mempengaruhi kehidupan, kemungkinan dia sedang mengalami suatu masalah jiwa perinatal. Itu yang terjadi ya. Jadi perinatal itu apa? Peri itu sekitar, natal itu kelahiran. Jadi periode selama kehamilan sampai 12 bulan setelah melahirkan. Jadi memenuhi kriteria semua yang Mbak tadi ya, dari sebelum lahir sampai 1 tahun tadi Mbak Apop, sampai 1 tahun setelah ini kan, setelah melahirkan masih ini. Jadi memang sesuai perinatal berarti. Karena rata-rata yang terjadi adalah depresi sudah dimulai sebelum kelahiran sebenarnya. Jadi postpartum itu
yang dikatakan postpartum adalah murni setelah kelahiran, bukan sebelum jadi. Kayak saya ambil istilah perinatal, bukan postpartum jadinya. Jadi periode di mana terjadi peningkatan risiko episode gangguan psikiatris secara bermakna. Contohnya depresi pasca persalinan, psikosis pasca persalinan seperti Mbak Apot tadi juga, sama gangguan bipolar. Ya, ini beberapa gejala yang keluhan yang bisa muncul. Jadi gangguan jiwa adalah salah satu gangguan kesehatan yang paling umum terjadi sejak masa kehamilan sampai 1 tahun setelah melahirkan. Jadi gangguan kesehatan loh ya, bukan hanya gangguan fisik. Jadi gangguan jiwa itu salah satu gangguan kesehatan yang paling umum terjadi sejak masa kehamilan sampai 1 tahun setelah melahirkan atau periode perinatal, di mana lebih dari 10% wanita di negara-negara negara kaya ya, kayak Amerika seperti tadi, itu mengalami loh, lebih dari 10% loh. Jadi kalau misalnya 10%, 10 dari 100 orang di Amerika mengalami gangguan seperti ini bukan hal yang sederhana. Sementara di negara low and middle income country seperti Indonesia lebih dari 20%. Jadi ini suatu hal yang bermakna sebenarnya banyak. Jadi kalau di Amerika, negara-negara maju, negara kaya, 10 dari 100 orang mengalami seperti itu. Kalau di negara yang berkembang seperti Indonesia, 25 dari 100 mengalami. Jadi banyak itu, bukan sesuatu yang sedikit ya. Jadi 1 dari 10 bisa. Ya. Jadi jenis gangguan jiwa perinatal itu apa saja? Sejauh ini penelitian dan layanan kesehatan sudah memberi perhatian pada depresi pasca persalinan. Ini yang paling sering ya, depresi postpartum depression, ini yang paling terkenal ya sebenarnya. Namun sebenarnya ada beberapa kondisi yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dalam periode perinatal ini, seperti gangguan bipolar, ya. Gangguan cemas, post-traumatic stress bisa terjadi karena melahirkan sendiri itu traumatik loh sebenarnya, ya. Terus gangguan obsesi kompulsi, kompulsi merasa ini bolak-balik melakukan sesuatu, pikiran tadi kayak termasuk overthinking apa segala macam itu termasuk juga. Gangguan panik juga bisa dan gangguan cemas menyeluruh. Kemudian psikosis tadi Mbak Apop sudah cerita tentang bagaimana beliau mengalami psikosis dalam pasca persalinannya. Gangguan makan juga bisa termasuk ya, gangguan kepribadian baik sebelum maupun setelah persalinan. Jadi dampak dari gangguan jiwa perinatal ini apa saja? Pertama, bayi berat badan lahir rendah. Ini yang sering terjadi. Kemudian prematuritas, ya. Kemudian defisit dalam interaksi ibu dan bayi. Tadi beberapa Mbak bertiga sudah ngomong nih, defisit interaksi di awal-awal kan, gitu loh. Peningkatan risiko gangguan perilaku pada anak, masalah kognitif dan emosi pada anak, gangguan tumbuh kembang dan terutama di negara low middle income countries. Walaupun sebenarnya ini potensi ya, bukan berarti pasti nggak seperti itu gitu loh. Jadi memang ada potensi terjadinya gangguan seperti ini pada anak gitu. Lalu angka kematian bayi juga tinggi. Kalau gangguan jiwa perinatal, bayangkan misalnya ketika pada saat kehamilan gitu tidak mengurus diri atau segala macam, akhirnya bayinya kan bisa meninggal, apalagi berat badan lahir rendah seperti itu. Kemudian angka kematian ibu juga bisa tinggi, bisa sebagai akibat bunuh diri. Kayak tadi ada pikiran bunuh diri kan, Mbak bertiga seperti itu juga bahaya kan sebenarnya. Penyalahgunaan zat mungkin ini di negara-negara yang memang yang di barat ya, di mana mungkin penyalahgunaan zat itu termasuk alkohol maksudnya di sini ya. Kemudian KDRT terkait dengan suami ya. Kemudian gangguan dampak kesehatan fisik, gizi buruk, anemia, perdarahan. Bayangkan misalnya ketika ibu depresi pada kehamilan dia nggak mengurus diri, otomatis apa? Makannya nggak mau, akhirnya anemia menyebabkan perdarahan pasca persalinan, kematian ibu tinggi, termasuk di negara-negara di Afrika dan termasuk juga akibat HIV/AIDS, itu juga yang dampak dari gangguan jiwa perinatal. Faktor risiko pada gangguan jiwa perinatal itu sebenarnya adanya riwayat gangguan jiwa sebelumnya dari orang tersebut atau di dalam keluarga. Ya, di dalam keluarga juga ada mungkin secara genetik ya. Kemudian kemiskinan, kehamilan usia dini. Ya, kehamilan usia dini ini dari beberapa kasus yang saya temui di sini, ada 5 kasus yang saya dapat. Dan rata-rata itu kehamilan di bawah 18 tahun yang menyebabkan kondisi seperti ini, dan banyak yang psikosis postpartum yang terjadi sebenarnya, dan rata-rata anaknya jadinya meninggal. Jadi yang terjadi kehamilan usia dini ini, kenapa sebenarnya pernikahan usia dini itu tidak disarankan ya, walaupun tadi Mbak tadi kan sebenarnya udah dalam kondisi dewasa, tapi faktor risiko yang paling tinggi itu kehamilan usia dini. Tindak kekerasan atau abuse berbasis gender, ya ini mungkin di daerah-daerah yang memang banyak melakukan tindak kekerasan ya. Lalu kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian peristiwa traumatik dari yang 3 dari beberapa yang saya dapatkan dari Mbak Novi dan juga Mbak Eta, ya, mungkin traumatiknya adalah ketika tidak mendapatkan harapan nggak sesuai kenyataan, di mana mengharapkan gentle birth ya, ternyata tidak berhasil gitu loh. Akhirnya itu membuat dirinya marah, angernya
menumpuk, akhirnya ya berdampak ke di bawah terus sampai ini. Jadi ada harapan, jadi loss of log object gitu. Jadi ada sesuatu yang diharapkan itu yang sangat diinginkan ternyata nggak terwujud. Jadi itu hilang. Jadi itu yang membuatnya jadi berkembang, akhirnya berkembang jadi suatu kondisi depresi di belakang hari. Kemudian dukungan sosial yang buruk, ya ini juga sangat berdampak. Kemudian masalah kesehatan fisik khususnya tadi HIV di sub-Saharan Afrika. Faktor lain adalah stresor lain itu tinggal di wilayah konflik. Bayangkan kalau ibu hamil ada di wilayah konflik atau di wilayah bencana, itu kan sangat ini ya gitu. Kemudian melahirkan anak perempuan dalam budaya yang meninggikan laki-laki, ya. Jadi kayak misalnya patrilineal kayak saya orang Batak tuh, laki-laki tuh lebih ini kan gitu seperti penting itu. Ya, Mbak. Ya Dok ya. Jadi yang kayak gitu-gitu juga bisa menimbulkan ya. Kemudian menjadi pengungsi atau pencari suaka. Pengungsi karena bencana maupun karena memang kayak refugee sekarang kan, karena pencari suaka kayak negara-negara di Timur Tengah yang mencari ini di Eropa seperti itu juga berdampak. Kemudian situasi spesifik yang berdampak pada kesehatan jiwa, ya lu ketika mengalami program memiliki anak dengan bantuan berbagai teknologi reproduksi, ternyata kondisi seperti ini juga bisa menimbulkan suatu kondisi yang traumatis sebenarnya pada orang ibu-ibu yang sedang menjalani program ini. Bayangkan lama nggak punya anak, ya ditanya-tanya bolak-balik, terus ikut program, ternyata program ini banyak prosedur yang mungkin nggak nyaman juga ya, yang nggak dimengerti, itu berdampak juga sebenarnya dalam proses kehamilannya. Kekerasan saat persalinan, sering kan bidan-bidan, oknum bidan maksudnya ya, memperlakukan ini nggak ini ngomong-ngomongnya gimana gitu loh. Jadi tidak halus lah ya Dok ya gitu. Ya gitu. Kemudian komplikasi berat persalinan meningkatkan masalah kesehatan jiwa, termasuk tadi partus lama ya. Akhirnya apa? Ketuban pecah dini, terus pembukaannya lambat, akhirnya dilakukan apa? Itu kan udah sakit berapa lama tuh, diinduksi itu nyarinya luar biasa sebenarnya. Udah diinduksi berapa hari, akhirnya seksio juga gitu loh. Mestinya kan induksi ya lahir normal itu masih memberikan penghiburan ya, tapi ternyata setelah diinduksi sakitnya luar biasa. Sakit induksi itu dengan kontraksi yang normal itu kata teman yang pernah mengalami itu berpuluh-puluh kali lipat nyerinya dibanding yang normal. Jadi yang sangat mengecewakan ketika akhirnya sudah mengalami suatu nyeri yang luar biasa, akhirnya seksio. Itu kan sangat mengecewakan, itu berdampak sebenarnya. Lalu bagaimana di Indonesia? Ini dari penelitian dari Dr. Sri Idayani SPKJ tahun 2012, bahwa prevalensi rasa sedih pasca persalinan itu sebesar 2,32%. Artinya banyak 440 kasus dari 18.937 perempuan yang pasca melahirkan. Faktor risikonya adalah wanita yang melahirkan bayi dengan ukuran sangat kecil berisiko tertinggi mengalami rasa sedih pasca persalinan 4,8 kali lipat. Lalu wanita yang mengalami komplikasi pasca persalinan berisiko lebih besar mengalami rasa sedih pasca persalinan. Dibandingkan dengan yang tidak mengalami komplikasi, wanita yang mengalami pecah ketuban dini mengalami risiko lebih tinggi 6 kali lipat. Dan wanita yang mengalami partus macet. Tadi juga Mbak Novi dan juga Mbak Eta yang mengalami hal seperti itu. Lalu kita masuk ke kondisi baby blues. Sebenarnya apa yang disebut dengan baby blues itu? Jadi sekitar 80% perempuan mengalami baby blues atau postpartum blues 3-5 hari setelah melahirkan. Biasanya mereka akan mengalami merasa gembira satu saat, lalu kemudian sedih dengan cepat atau rapid mood swing. Lalu merasa tidak berdaya, khawatir, mudah marah, dan kebingungan, menangis tanpa alasan yang kurang pasti, kemudian mengalami gangguan tidur. Kondisi ini gejala ini akan mereda atau hilang dalam 1-2 minggu tanpa pengobatan. Sebenarnya ini ya itu kuncinya. Maksimal 2 minggu tanpa pengobatan dia akan reda sebenarnya. Jika kondisi Dok, suaranya hilang muncul Dok. Halo Dok, suaranya hilang. Sepertinya ada gangguan. Dokter Sati. Ya, sepertinya Dokter Sati. Teman-teman dengarkah? Atau hilang juga? Iya, nggak dengar ya, hilang juga ya. Berarti ada gangguan beliau di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Memang pada kegiatan sebelumnya juga suka hilang dan muncul seperti ini, kondisi sinyal lah. Oke, kita tunggu aja Dokter Sati sambil, ya Dok. Ya oke. Sorry. Biasa Dok, paham. Gimana Dok? Bentar ya.
Lanjut ya Mbak ya. Silakan dok. Oke, nih lanjut di sini prenatal depression. Jadi ibu yang mengalami prenatal depression yang merasakan kesedihan yang ekstrim. Jadi bukan hanya sekedar sedih yang biasa, yang hanya misalnya sedih kehilangan barang atau apa, tidak seperti itu. Dia ekstrim sekali sebenarnya sedihnya. Kayak tadi kadang-kadang mengalami gangguan kognitif, konsentrasi, segala macam. Kecemasan juga disertai serta kelelahan fatigue yang luar biasa yang menyebabkan sulit mengerjakan tugas harian. Tadi Mbak Apop sudah cerita kondisinya ya, termasuk merawat diri maupun orang lain, dalam hal ini bayinya. Kalau menurut BC Reproductive Mental Health Program, 8-12% perempuan hamil mengalami depresi sebenarnya, jadi cukup banyak ya. Kemudian 10-16% perempuan mengalami depresi dalam kurun waktu 1 tahun setelah melahirkan. Jadi cukup banyak sebenarnya angkanya ini ya. Jadi 10-16% ya. Dan kurun waktu 1 tahun setelah melahirkan. Rata-rata ini mbaknya juga merasakan itu sampai 1 tahun kan sebenarnya. Lalu postpartum depression itu apa? Jadi biasanya gejalanya itu merasa sangat tertekan atau sangat sedih yang ekstrim hampir sepanjang hari dan hampir tiap hari minimal selama 2 minggu. Itu kriterianya sebenarnya. Yang pertama, mudah tersinggung atau marah, merasa bersalah dan tidak berharga, merasa putus asa dan kewalahan, tadi overwhelmed, tadi Mbak Apop bilang, hilang minat terhadap hal-hal yang biasanya sangat disukai, ya. Kemudian merasa putus asa dan kewalahan, kurang tidur atau kebanyakan tidur, malah ada yang kebanyakan tidur biasanya, kurang makan atau lebih baik makan dari biasanya, menarik diri di sekitarnya, ya, keluarga dan teman. Kemudian tadi menangis sudah tanpa alasan sudah disebutkan, tidak bisa diam atau ada yang gelisah. Tadi Mbak Apop juga cerita bahwa ada kegelisahan. Jadi atau malah banyak yang berbaring karena nggak memiliki energi. Jadi kebanyakan di kamar aja rebahan seperti itu, nggak mau main, bahkan untuk mandi aja pun nggak mampu gitu loh. Sulit konsentrasi atau mengambil keputusan, masuk tadi Mbak Apop juga cerita, mengeluh nyeri kepada kepala atau gangguan pikiran atau keluhan fisik lainnya. Karena apa? Memang pada orang depresi terjadi namanya psychogenic pain. Jadi nyerinya itu karena terkait dengan apa? Menurutnya serotonin. Serotonin itu berperan dalam apa? Serotonin sebenarnya berperan dalam mengatasi nyeri. Jadi pada orang depresi serotonin rendah kan. Jadi akhirnya ambang nyerinya jadi turun. Jadi gampang merasa nyeri. Berpikir sebagai ibu yang buruk. Tadi udah beberapa mbaknya 3 orang ngomong bahwa berpikir sebagai ibu yang buruk itu memang suatu ya, khas pada postpartum depression. Kemudian memiliki pikiran menakutkan terkait dorongan berulang kali menyakiti diri maupun bayinya. Tadi sudah diceritakannya seperti hal yang tadi diceritakan itu. Lalu postpartum psikosis, karena memang saya ditugaskan dari baby blues, postpartum depression sama postpartum psikosis. Apa yang disebut psikosis? Psikosis itu adalah psikosis bahasa Indonesia, ada suatu gangguan jiwa berat yang ditandai dengan terjadinya gangguan kemampuan seseorang menilai suatu realita, apakah itu kenyataan atau tidak. Jadi Mbak Apop sudah cerita bagaimana dia merasa berpikir orang lain sedang menjahati atau berkonspirasi segala macam. Jadi nggak bisa membedakan mana yang real, yang nyata, mana yang tidak. Gitu loh. Jadi bukan kehilangan kesadaran ya, tapi kemampuan itu menilai realistis. Jadi dalam kondisi sangat ekstrim, seorang perempuan dapat mengalami kondisi psikosis setelah melahirkan biasa dalam 48 jam, bisa dalam 48 jam setelah melahirkan. Jadi dalam waktu 48 jam itu bisa terjadi sebenarnya. Beberapa gejala psikosis adalah kebingungan dan keputusasaan yang sangat ekstrim, kegelisahan yang luar biasa, perilaku yang aneh, tadi Mbak Apop sudah cerita juga, tidak bisa tidur, itu yang paling khas juga. Curiga atau tidak percaya kepada orang lain, itu delusi atau waham, yang di pemikiran yang dipegang kuat, padahal sebenarnya itu nggak benar ya, tapi dia percaya itu benar gitu. Walaupun sudah dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada. Melihat atau mendengar hal-hal yang tidak dilihat atau didengar orang lain, jadi di mana objek atau stimulus tidak ada, tapi dia melihat dengan panca inderanya, masuk halusinasi. Contohnya halusinasi penglihatan atau pendengaran. Lalu ada pikiran menyakiti diri, bayinya maupun orang lain. Kayak tadi Mbak Eta juga cerita ya, ada baiknya kalau bayi ini di apa segala macam, lalu saya ini. Jadi itu sudah ada dorongan seperti itu yang memang sudah mulai ada borderline ke arah sesuatu yang memang kebingungan dalam menilai realitas seperti itu. Perempuan yang memiliki riwayat gangguan bipolar atau gangguan jiwa lain seperti skizofrenia memiliki risiko besar mengalami postpartum psikosis sebenarnya di kemudian hari ketika dia melahirkan. Nah ini sebenarnya terjadi pada kondisi postpartum ya. Jadi ada 2 hormon sebenarnya yang terlibat pada perempuan, hormon utama progesteron dan estrogen. Progesteron yang pink, estrogen yang hijau. Ya. Jadi kalau kita lihat level hormon itu ke atas ya, kemudian trimester itu yang ke bawah. Semakin tinggi, semakin ke atas, semakin tua kehamilan, kadar estrogen sama progesteron itu semakin memuncak. Akhirnya di trimester ketiga sampai pada di saat dilahirkan itu puncaknya. Lalu setelah melahirkan tiba-tiba itu langsung anjlok turun. Padahal sebenarnya estrogen dan progesteron banyak manfaatnya.
Kalau di buku disebutkan estrogen terutama itu adalah neuroprotective hormone. Jadi yang melindungi perempuan dari terjadinya suatu kondisi gangguan mental. Jadi karena apa? Estrogen fungsinya meningkatkan serotonin dan jumlahnya di reseptor otak, membantu produksi serta efek endorfin. Endorfin itu hormon di otak yang membuat kita merasa senang, sejahtera. Biasanya terjadi pada saat kita baru olahraga seperti itu membuat kita tenang, lega seperti itu. Lalu melindungi kerusakan saraf dan kemungkinan membantu pertumbuhan saraf juga sebenarnya estrogen ini. Kemudian membantu regulasi sistem dopaminergik di susunan saraf pusat. Jadi sebenarnya dopamin ini yang meningkat pada kondisi psikosis. Jadi ketika estrogen turun, ya, jadi dopamin bisa terjadi psikosis pada wanita postpartum. Progesteron juga sama fungsinya membantu meningkatkan mood dan merupakan dikatakan antidepresan alami untuk membantu redakan kecemasan. Juga membantu tidur lebih baik, membantu meredakan hiperaktivitas amigdala. Amigdala ini pusat emosi yang merespon adanya bahaya atau tidak sebenarnya di sekitar kita. Seperti itu. Jadi ketika terjadi hiperaktivitas amigdala, itu muncul apa? Kegelisahan, agresivitas seperti itu. Nah, itu yang terjadi ketika progesteron. Makanya hiperaktivitas amigdala semakin jadi. Nah, disebut juga bahwa sebenarnya progesteron mempunyai fungsi neuroprotective. Itu yang sedikit menjelaskan kenapa pada saat postpartum tiba-tiba kadar gulanya turun, muncullah beberapa gejala yang berhubungan dengan kondisi gangguan terkait jiwa. Penetasan saya ini secara singkat saja ya, sebenarnya secara garis besar. Psikoterapi individual dan konseling tadi Mbak Novi, ya mungkin Mbak Novi juga yang psikolog ya udah ngerti sebenarnya psikoterapi individual seperti apa, banyak pilihan yang bisa dilakukan. Konseling pernikahan juga kalau memang diperlukan seperti itu. Juga tadi juga Mbak Eta juga sudah melakukannya dengan teman yang psikolog ya. Kemudian antidepresan pada postpartum depression juga diperlukan. Tadi Mbak Apop sudah cerita mendapat antidepresan. Antipsikotik juga didapatkan ketika terjadi postpartum psikosis, sudah mulai muncul halusinasi, sudah muncul perilaku aneh seperti itu. Lalu terapi hormon. Terapi hormon ini dikatakan sebenarnya adalah estrogen replacement terapi, tapi kalau di Indonesia belum di-approve sebenarnya karena banyak efek perlu diinikan lagi efek sampingnya karena estrogen ini punya dampak karsinogenik pada jangka panjang. Jadi ini belum di-approve kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri sudah mulai ya. Tadi Mbak apa cerita tentang ketika memakai antidepresan tiba-tiba ada jittering, kok tiba-tiba yang nggak mau bunuh diri tiba-tiba makin bunuh diri. Karena memang antidepresan Mbak Apop itu ada golongan SSRI itu mempunyai justru rebound fenomen ya. Jadi punya efek yang justru ketika kondisi depresi dia kan ada keinginan bunuh diri tuh, tapi nggak mampu melakukan ya karena kondisi sangat-sangat down sekali gitu. Tapi ketika sudah membaik depresinya karena antidepresan ini justru tenaga sudah mulai muncul, lalu muncul kemampuan untuk mengambil tindakan bunuh diri itu. Nah ini perlu kita waspadai pemberian anti golongan SSRI sebenarnya selective serotonin reuptake inhibitor. Jadi kita selalu pantau nih pikiran-pikiran bunuh diri itu ketika semakin jadi, berarti itu karena efek samping dari antidepresan. Kita harus pantau sebenarnya. Itu yang harus kita pahami di sini. Jadi antidepresan juga mencegah bunuh diri, tapi ada efek samping bahwa ketika orang meminumnya ada potensi terjadi bunuh diri ikutan ketika dia sudah mulai naik moodnya, itu mempunyai kemampuan yang kuat untuk melakukannya gitu. Itu yang perlu kita pahami dari antidepresan ya. Jadi semua ini memang harus dengan pengawasan gitu. Jadi psikoterapi individual, konseling pernikahan gitu, yang perlu diinikan. Jadi integratif sebenarnya dan holistik ya. Kalau ini saya kutip dari ada ini ya, NES namanya, NES self-care yang perlu diperlukan. Nutrisi, konsumsi makanan bergizi tiap hari, minum yang cukup makanan bergizi. Di beberapa tempat di Indonesia daerah, termasuk di tempat saya di Kalimantan Selatan ini masih ada orang yang makanan yang harus dimakan oleh ibu-ibu pasca ibu hamil dan ibu postpartum ya. Misalnya ikan nggak boleh, telur nggak boleh, apa nggak boleh, hanya boleh ini. Itu kan justru membuat dia makin kurang gizi. Itu ketika kurang gizi, otomatis apa? Nutrisi ke otak juga berkurang ya. Oksigen ke otak juga berkurang. Itu akan memperburuk kondisi mentalnya. Exercise atau latihan, lakukan olahraga atau kegiatan rutin untuk redakan stres dan agar merasa lebih baik. Bahkan aktivitas ringan pun bisa membantu. Jalan Eta pergi ke Indomaret itu sudah membantu sebenarnya, jalan keluar itu untuk paling tidak untuk menghindari stresor yang tinggi. Sleep and rest, tidur yang cukup. Tidur ada hal yang sangat penting untuk kesehatan fisik dan jiwa, terutama tidur malam. Ya, walaupun sebenarnya situasi ini ya kayak tadi ya. Kalau yang kita bilang sebenarnya kalau anak tidur lama, kita juga tidur ibunya gitu loh.
Jadi gantian juga sama suami juga wajib mendukung ya sebenarnya dalam hal ini. Jadi giliran, rondanya giliran. Time for yourself, me time. Sebenarnya sediakan waktu untuk diri sendiri. Apapun yang bisa dilakukan ya sebenarnya tiap hari walaupun hanya beberapa menit. Ya tadi termasuk pergi ke makan es krim kayak pergi ke Indomaret ke apa kayak yang bisa memang membantu me time. Indomaret, iya. Ini nggak disponsori Indomaret kan? Paling terdekat deh dok. Ya, bagi para ibu yang sangat perlu dukungan dari sekitar, ya support ini yang paling penting. Tadi kita ngomong support system ini yang paling utama itu kamu dari suami, yang paling dekat suami itu wajib mendukung ya. Orang tua atau mertua ya. Misalnya di Indonesia kan sekarang dulu kan ketika ibu hamil kan dibawa pulang ke rumah orang tua sebentar kan untuk pada masa-masa apa namanya itu? Ya. Penyesuaian lah ya, gitu dok. Nifas 40 hari itu kan dibawa ke ini supaya membantu. Ya, gitu. Itu sangat penting. Nah itu kultural yang memang sangat membantu. Tapi sekarang kan sudah mulai berkurang karena kita sudah mulai, apalagi sistem pandemi sekarang agak susah ya. Mertua, saudara tadi juga beberapa mertua, saudara teman, tugas kesehatan. Dalam hal ini online juga Mother Hope sudah menyediakannya. Mother Hope sudah menyediakan support itu. Ya, jadi jangan sungkan meminta bantuan dari support system yang tersedia sebenarnya. Karena apapun itu sangat diperlukan. Ya. Ini ringkasannya, gangguan jiwa perinatal adalah salah satu gangguan kesehatan yang sama pentingnya dengan gangguan fisik. Sama pentingnya karena dampaknya sangat luar biasa. Pemulihan bisa tercapai dengan tata laksana yang memadai dan menyeluruh dan terintegrasi. Saya nggak cuma bilang bahwa hanya psikiater, hanya psikolog, enggak. Justru mereka. Dok, suara mulai putus-putus dok. Sekarang hilang kayaknya dok. Oke, Dokter Sati. Oke. Sepertinya hilang lagi suara Dokter Sati. Teman-teman, beberapa sudah masuk beberapa pertanyaan ke Mother Hope Indonesia. Mbak Yana sudah sampaikan juga, mungkin teman-teman di sini udah baca nih beberapa gitu. Memang kalau dibaca pertanyaannya lebih banyak ke arah Dokter Sati ya gitu, karena Dokter Sati yang sebagai profesional yang biasa menangani kasus-kasus seperti ini gitu. Tapi kalau saya baca atau teman-teman bisa ya, Dokter Sati sudah kembali sepertinya. Oke, maaf. Nggak apa-apa dok. Silakan dok, mau dilanjutkan dok? Iya, dikit lagi. Dok? Iya, sebentar Mbak. Oke, siap. Saya takut hilang lagi maksudnya. Oh, enggak. Oke, lanjut Mbak ya. Ini yang slide, tinggal slide terakhir kok ini. Oke. Ya, pertolongan tersedia, pemulihan bisa sampai dengan tata laksana yang memadai dan menyeluruh serta terintegrasi. Dan diperlukan keterbukaan sebenarnya terhadap kondisi yang dialami untuk bisa mencapai pemulihan yang optimal gitu loh. Jadi artinya kita menyadari diri bahwa memang ada sesuatu yang tidak yang berbeda dari diri kita gitu. Nah, ketika kita menutupi diri sendiri akan susah kita menolong gitu loh. Jadi keterbukaan, acceptance, memahami situasi yang terjadi sehingga dia datang untuk mencari pertolongan, itu yang di situ kita akan bisa optimal menolongnya gitu. Nah, seperti ini baby blues itu nyata, postpartum depression itu nyata. Postpartum psikosis itu nyata, itu bukan dibikin-bikin. Jadi jangan menderita dalam sendirian gitu, jangan diam gitu. Karena harapan itu nyata, pemulihan itu nyata, recovery itu nyata, sembuh itu nyata. Jadi semakin awal kita tangani, semakin baik hasilnya. Ya, oke, demikian yang bisa sampaikan Mbak Novi, Mbak Apop, sama Mbak Eta. Jadi teman-teman semua kira-kira mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kita nanti diskusi lagi lebih lanjut apa yang bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Baik dok, terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman di sini, Mbak Novi, Mbak Apop, dan Mbak Eta, dan juga seluruh teman-teman yang mendengarkan di Facebook Live-nya Mother Hope Indonesia, banyak nih dapat ilmu dari Dokter Sati barusan dengan segala penjelasan yang sudah beliau sampaikan. Ya dok, kita lanjut ke tanya jawab nih dok. Banyak pertanyaan yang sudah masuk, sudah disampaikan Mbak Yana juga gitu. Saya bacakan ya dok ya. Monggo.
Dari Karina Budi Pertiwi, Bismillah, izin bertanya. Saat ini saya sedang hamil 5 bulan, tapi kadang suka TB, tiba-tiba cemas berlebihan. Suami lupa ngabarin pas lagi kerja aja bisa sampai nangis-nangis nggak jelas. Cemas berlebihan sama anak-anak juga. Bahkan kalau tidur siang rasanya pusing sekali karena mimpi yang banyak banget silih berganti. Mimpi nggak jelas juga apa, bawaannya jadi sakit kepala dan nggak tenang setelahnya. Cara minimalnya seperti apa ya Bun? Kehamilan ini pengen banget bisa nyaman, tenang, dan lebih rileks sehingga bersalin dan menyambut kelahiran pun bahagia. Terima kasih. Gimana tuh dok, kira-kira dok? Oke, tadi kehamilan keberapa ya? Nah, sayangnya nggak disebutkan. Saya juga pengen tahu sih dok ya. Karena kelihatannya sepertinya sudah pernah hamil kalau dari bahasanya ya dok ya. Dan seperti di rumah ya. Iya. Dan suami tugas di luar. Luar, gitu. Berpisah lah ya gitu dok. Mungkin itu ya, ada situasi yang dipersepsikan sebagai suatu kondisi di mana sendiri itu dianggap hamil nih, ngurus anak-anak sendiri, jadi seperti suatu kondisi yang mengancam buat yang bersangkutan ya. Jadi kecemasan itu tadi kembali ke amigdala, tadi saya sebutkan adanya bahaya walaupun sebenarnya secara fakta bahaya itu sebenarnya tidak pasti ada gitu, tapi di dalam respon otak kita itu sudah direspon sangat duluan gitu. Sementara sebenarnya kalau mau ya caranya adalah terapi relaksasi dulu sebenarnya ya. Jadi untuk membantu. Jadi banyak sebenarnya self help yang bisa dilakukan ya di rumah ya. Jadi self help untuk mengatasi kecemasan. Pertama relaksasi ya. Yang kedua seperti misalnya mengalihkan pikiran ke hal-hal yang salah satu adalah tulis sebenarnya, journaling ya. Tulis semua hal-hal yang bermanfaat kali. Tulis semua. Lebih menyenangkan ya dok. Kayaknya dokter nanti delay lagi nih. Kayaknya ya dok. Tulis semua. Tadi. Tulis semua apa yang ditakutkan, apa yang dipikirkan, tulis semua. Lalu setelah itu saring lagi mana sebenarnya yang benar-benar, mana yang tidak. Bukan benar-benar sih. Mana yang sebenarnya kalau dipikir oh ini nggak terlalu kok. Jadi saring akhirnya tinggal beberapa hal yang sebenarnya oke, ini yang pantas dikhawatirkan sebenarnya. Nah setelah itu, setelah dapat hal-hal itu baru dicari perspektif lain dari situasi ini apa sebenarnya. Apa memang pasti? Ternyata mungkin ada sesuatu yang dilihat. Yang kedua, mungkin perlu dikomunikasi dengan suami. Apa yang membuat dia merasa cemas? Apakah memang jauh dari suami atau seperti apa? Mungkin dicari pendamping atau support system yang bisa membackup. Itu sih sebenarnya Mbak. Mensupport ya. Iya, support. Jadi saya lihat sih karena memang kesendirian itu yang membuat mbaknya mungkin merasa nggak nyaman. Jadi menganggap itu sebagai suatu ada ancaman sewaktu-waktu yang muncul itu yang membuat jadi gelisah gitu. Jadi was-was jadi alert jadinya kan, hyper alert gitu. Iya. Itu yang sempat juga ceritain sebenarnya ya dok ya, situasinya kurang lebih kan suaminya tinggal berjauhan, lagi di Bandung tadi gitu kan. Nah untungnya habis itu segera menyadari dan setelah melahirkan minta pertolongan